Mahkamah Konstitusi telah kembali ke jalan yang benar. Peluang Gibran dan Kaesang semakin besar. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah kembali ke jalan yang benar. Jadi istilah pesantrennya, ihdinas shiratal mustaqim. Tentu yang paling fenomenal itu ketika diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 soal ambang batas syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang beberapa waktu yang lalu cukup viral. Tanpa adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 saat itu mungkin akan terjadi borong partai dan hanya melawan kotak kosong. Dan itu juga yang kemudian menyebabkan salah satu pilkada Jakarta, jagoannya Bang Eriko ini kemudian bisa mencalonkan diri, ya, Mas Pram dan Dul. Nah, yang kedua tentu saja kita melihat yang hari ini kita dengarkan bersama betapa Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan ambang batas presiden 20%. Syarat soal partai politik mencalonkan diri sebagai presiden ditiadakan oleh Mahkamah Konstitusi. Mestinya partai-partai yang selama ini merasa dizolimi, merasa diinjak-injak hak politiknya harus mengucapkan alhamdulillah. Mestinya putusan Mahkamah Konstitusi yang paling senang menyambut ini semua adalah partai politik. Karena partai politik baik yang lolos parlemen ataupun tidak lolos parlemen, yang penting dia bisa ikut pemilu, dia punya hak untuk berkompetisi di Pilpres. Saya membayangkan di Pilpres 2029 itu akan muncul minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Jumlahnya 9 pasangan. Satu yang jelas Prabowo Subianto. Yang kedua adalah PDIP. Mbak Puan atau siapapun yang diusung oleh PDIP. Nah, yang ketiga siapa? Bahlil Lahadalia. Kemudian setelah itu siapa? Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB. Setelah itu Nasdem. Mungkin Surya Paloh atau kepincut dengan Anies Baswedan lagi. Setelah itu ada PKS, Ahmad Syaihu tertarik ingin maju sebagai salah satu kontentan di Pilpres. Setelah Pilkada Jawa Barat kalah misalnya. Kemudian ada Zulkifli Hasan. Kemudian Pak Ahaye, Agus Harimurti Yudhoyono yang sejak kelahiran politiknya di Pilkada Jakarta kan kelihatan sekali bermimpi ingin jadi calon presiden di Republik Indonesia. Tambah peserta Pilpresnya itu akan luar biasa. PSI lolos. Bisa usung Gibran kok, PSI. Atau bisa Kaesang. Karena belum tentu kan Gibran itu bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto lagi. Nggak dijamin dan itu barang. Ada PSI punya tiket untuk bisa mencalonkan Gibran head to head dengan calonnya Bang Kiko nanti. Kan seru itu, Pak. Kemudian siapa lagi? Anies Baswedan cukup meyakinkan Partai Umat misalnya. Jangan misalnya bayangkan nanti di 2029 itu karena yang dilawan Prabowo Subianto semua partai tiarap dan hanya berkongsi dengan Prabowo. Itu dalam pilegnya akan wassalam dan tamat itu, Bang. Gerindra bisa besar sendiri, yang lain partai-partai bisa kerdil. Kalau pada akhirnya partai politik itu tidak berani memajukan calon presiden dan wakil presiden di 2029, ya sudah, mending MK tarik ini putusan. Jadi kembalikan lagi ambang batas 20%. Ngapain? Bang Effendi Ghazali, kemudian Uda Ferry Amsari, para aktivis mahasiswa yang sudah puluhan kali melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, nggak ada gunanya. Kalau kemewahan ini nggak dipakai oleh partai politik. Makanya ketika ada partai politik yang menyatakan tetap setia misalnya dengan koalisi Kimplas, agak aneh saya. Kenapa tidak digunakan ini kesempatan? Mestinya paling depan dia lantang mengatakan bahwa siap bertanding di Pilpres 2009.